1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia itu. Negara paling kaya aja berutang kok. Ngomong bahwa orang kan biasanya banyak ngomong utang negara, ya kan? Saya nggak mau nanya utang negara, karena udah banyak. Udah banyak yang nanya. Utang negara itu harus menurut saya. Oke, aku sekarang yang nanya, Oke. Bang. Harus. Kenapa harus? Karena memang negara kita belum siap. Negara berkembang itu belum siap biasanya. Jadi harus Nggak ada. siap apa? Belum siap berdiri sendiri. Negara paling kaya aja berutang kok. Betul. So do you think that orang kalau negara udah kaya dia nggak utang? Utang. Lah iya, jadi Yang utangin siapa? it has nothing to do with siap atau nggak siap. Ya benar sih ya. Negara udah paling kaya aja utang boleh. Ya name it, siapa negara Iya, kaya? benar sih. Amerika Serikat, the biggest economy in the world. Utang ya. Utangnya 100% dari GDP. It's quite scary. Ya. Jadi, Jepang 200% of GDP. Informasi kali ini tentang angka 315 triliun dolar, angka yang sangat luar biasa besarnya yang sulit dibayangkan bagi kebanyakan orang. This number are unimaginable. Angka ini adalah kombinasi seluruh hutang di dunia ini. Ya benar, dunia sekarang tidak ada yang bisa terhindar dari riba, hutang, serta bunga pinjaman. Sudah membelit umat manusia selama lebih 200 tahun belakangan ini, sejak akhir perang zaman Napoleon. Angka 315 triliun dolar adalah total global debt. Hutang ini adalah total dari semua hutang negara, hutang rumah tangga, dan hutang bisnis di seluruh dunia. Sekarang kita meletakkan data ini dalam perspektif lainnya. Kita bertanya berapa total GDP dunia. GDP adalah aset senilai 109 triliun dolar. Global GDP adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual di dunia pada saat ini. Lalu, berapa besar hutang dunia? 315 triliun dolar atau hampir 3 kali lipat dari total aset global GDP. Artinya apa? Kita berhutang lebih banyak dari apa yang kita dapatkan. Kita rincikan lebih dalam lagi. Siapa yang berhutang dan berapa hutangnya? Kita mulai dengan household debt atau hutang rumah tangga. Total dari seluruh nilai pinjaman seperti hutang kredit rumah, kredit motor, kredit pendidikan, pinjol, kartu kredit, dan sejenisnya adalah senilai 59,1 triliun dolar. Kemudian ada hutang bisnis. Para pengusaha memiliki hutang seluruh dunia berjumlah 164,5 triliun dolar, di mana di dalamnya 70,4 triliun dolar adalah hutang sektor jasa keuangan, finansial sektor. Kemudian terakhir hutang negara-negara totalnya adalah 91,4 triliun dolar. Simpulan, bagaimana cara pandang kita, angka-angka tersebut sangatlah tinggi, pastinya sangat berbahaya bagi dunia. Dalam laporan baru-baru ini di World Economic Forum di Jenewa, dikatakan bahwa beban bunga pinjaman sangat membebani negara-negara dunia ketiga dan negara middle class. Pada saat ini, di mana bunga pinjaman itu telah menjadi beban APBN negara masing-masing tersebut, di mana jumlahnya sangat besar. Contoh saja Indonesia, 500 triliun rupiah adalah beban bunganya saja. Bagi dunia, beban bunga yang memberatkan banyak negara akan menjadi kartu domino yang rapuh. Ketika satu saja negara default atau jatuh, akan segera menimpa negara sebelahnya. Dan efek ini akan menjadikan dunia lumpuh dalam seketika. Kita semua masih teringat peristiwa economic meltdown di tahun 2008, subprime mortgage, hutang perumahan di Amerika yang derivatifnya ternyata kosong, nggak ada sektor realnya. Rumah yang dibangun dijaminkan berkali-kali yang mengakibatkan warga Amerika kehilangan 6 juta rumahnya. Mereka kehilangan rumahnya karena tidak sanggup mencicil serta diiming-imingi pinjaman mudah. Walaupun mereka sesungguhnya tidak sanggup membayar. Yang penting ada tanda tangan dan para kreditur yaitu lembaga keuangan bisa bawa surat sebagai jaminan beli. Mereka pinjam uang lagi kepada pihak lain. Dan pihak lain pinjam lagi menggunakan surat jaminan beli tersebut yang pembelinya sesungguhnya tidak sanggup mencicil. Efeknya bukan hanya 6 juta rumah disita, bank penjamin pun bangkrut berlapis yang menyebabkan krisis global dalam seketika. Kalau negara contohnya Sri Lanka, pada tahun 2022, Sri Lanka berhutang sejumlah 46 billion dolar, di mana 55%-nya adalah hutang ke negara Tiongkok.
dan Sri Lanka tidak bisa membayar hutang tersebut. Sri Lanka default dan harus berhutang pada IMF. Jadi, baik itu pinjaman rumah tangga dan pengusaha, bahkan negara, default gagal bayar hutang adalah hal yang membuat rantai ekonomi bisa tumbang. Banyak negara berhutang saat ini di-cover dengan hutang lagi, dihutangin lagi, begitu seterusnya, supaya tidak tumbang. Namun itu semua semu, seperti tembok yang terbuat dari tahu. Misalnya pada tahun 2008, Amerika membailout hutang subprime mortgage tersebut dengan mencetak uang 700 billion dolar. Dan ketika uang itu kembali untuk tidak menularkan menjadi inflasi di Amerika di tahun 2010 ke atas. Uang itu beredar ke seluruh dunia jadi printing money Amerika berbasis hutang tadinya, yaitu subprime mortgage dan sekarang ke proyek milik negara lain. Jadi inflasi Amerika diekspor ke negara-negara berkembang bahkan ke negara-negara miskin. Karena itu, negara yang tidak berdaulat tidak berani printing money karena sesungguhnya mereka takut diancam oleh Amerika. Karena Amerika butuh proyek untuk cetak uangnya beredar. Kemudian pada saat bencana pandemi COVID tahun 2020, sekitar 2.000 billion atau 2 triliun dolar dicetak lagi oleh Amerika untuk membangkitkan ekonomi Amerika. Cetak uang tadi berbasis hutang proyek atau DPS loan. Lalu kalau household loan atau hutang rumah tangga ini lebih mematikan. Karena kalau tadi dunia bisnis atau negara dengan cara membailout atau ada cara hutangnya di cover hutang lagi, namun hutang rumah tangga tidak bisa begitu. Hutang rumah tangga akan memiskinkan peminjamnya yang default. Itu adalah akibat bunga berbunga. Problem keuangan rumah tangga akan mengakibatkan banyak masalah, mulai dari perceraian, kebangkrutan, bunuh diri, depresi, dan lain sebagainya. Salah satu yang saat ini paling menakutkan adalah namanya phantom debt, lubang hutang, yaitu buy now pay later dan pinjol. Saat ini, angka tersebut di seluruh dunia sudah meningkat mendekati angka 2 triliun dolar. Buy now, pay later, dan pinjol ini overpaid dengan bunga sangat tinggi bahkan bisa 200% per tahunnya. Namun banyak yang tidak sadar karena hanya kesannya 5 ribuan rupiah saja cicilannya. Uang belanja ini adalah the trap yang terjadi hampir di setiap keluarga pada saat ini di seluruh dunia. Di Indonesia saja ada 19 juta korban pinjol dan pay later dengan nilai 61 triliun rupiah, sebuah nilai yang sangat luar biasa besarnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian para ekonom dan para pejabat negara, baik itu bunga pinjaman yang jadi beban APBN, bunga beban BUMN dan korporasi, juga pinjol yang menjerat masyarakat, dan berpikir kesalahan sistem apa yang membuat dunia ini dimiskinkan, bagaimana mengurangi hutang, dan bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Itu kuncinya.